Itu problematikanya ketika gerakan literasi di masyarakat, di keluarga, dan di sekolah belum menyentuh berbagai pihak untuk bersinergi. Itulah kenapa kemenyerataan literasi juga sangat timpang begitu ya. Kalau di Indonesia itu ada anak yang mudah membaca tapi dia tidak mau, ada anak yang ingin membaca tapi dia tidak punya fasilitas. Share values for a better world, Budi Mansyah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa di mana saja Anda berada. Pagi kali ini saya berbincang-bincang nih dengan salah seorang mojang priangan dari Sumedang. Beliau adalah Duta Baca Provinsi Jawa Barat, ya. Siapa dia? Mari kita sambut Lia Silvia Dewi. Selamat datang, Lia. Terima kasih. Ya, terima kasih, Lia. Nah, jadi bincang-bincang tentang masalah membaca, ya. Apalagi dengan Duta Baca Jawa Barat ini kan, aduh, luar biasa nih, sangat penting, ya. Seperti kita maklum bahwa memang urusan minat baca itu, kita itu masyarakat Indonesia itu pada umumnya masih bermasalah. Baik anak-anak sekolah misalnya, skor PISA kita ini terakhir 2018 pun tetap ya, literasi kita itu masih berada di papan bawah. Anak-anak kita yang usia 13 tahun. Bahkan menurut catatan dibandingkan dengan hasil PISA 2015, yang 2018 itu turun tuh ya, turun gitu. Semua ini di semua bidang ya, literasi membaca, sains dan matematik pun kita masih belum menggembirakan gitu. Nah, bincang-bincang dengan Duta Baca ini, barangkali kan pasti Lia sangat tertarik ya dengan dunia literasi gitu. Kemudian faktor-faktor yang menghambat atau yang tidak menguntungkan bagi minat baca kita itu bisa jadi akibat mungkin pola asuh di keluarga ya, ataupun juga mungkin akibat pengaruh ini era sekarang ya, era digital gitu. Mungkin era digital bahwa lebih menarik kan gitu sekarang menggunakan gadget ya, menggunakan laptop dengan disambungkan dengan internet, banyak hal. Tetapi sayangnya yang dibacanya kan bukan bacaan-bacaan yang ini, yang serius seperti buku e-book, seperti artikel macam-macam, tetapi hanya sebatas untuk hiburan. Nah, menurut Duta Baca Provinsi Jawa Barat, apakah memang pengaruh di lingkungan keluarga sejak masa pola asuh, sejak kecil, ditambah dengan situasi kita sekarang memasuki era digital gitu ya, sehingga seolah-olah buku itu dikesampingkan ya, sudah tidak menarik. Walaupun di negara maju buku tetap bestseller ya. Bagaimana ini bisa berbagi deh kepada kita nih pengalaman Lia sebagai Duta Baca Jawa Barat? Iya Bapak, terima kasih. Betul sekali Pak bahwa pola asuh atau lingkungan keluarga ini sangat memengaruhi intensitas atau atensi anak-anak untuk mau membaca buku. Minimal mau untuk bersinergi dengan buku, hidup dengan buku, bersahabat dengan buku gitu. Karena keluarga itu adalah madrasah pertama bagi anak, sekolah pertama bagi anak. Yang dari keluarga lah anak-anak pertama diperkenalkan dengan sesuatu begitu Pak. Sayangnya memang betul bahwa masyarakat Indonesia, khususnya keluarga-keluarga di Indonesia itu belum terlalu diarahkan untuk untuk mendukung gerakan literasi keluarga begitu Pak. Sekarang kan gerakan literasi, ada gerakan literasi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, untuk gerakan literasi keluarga sendiri, karena memang membutuhkan sinergi antar beberapa lembaga, itu memang cukup sulit koordinasinya karena belum ada pihak yang mengontrol misalnya satu keluarga atau 10 keluarga di wilayah ini, misalnya begitu, itu belum terlalu digencarkan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Dan itulah kenapa kemenyerataan literasi juga sangat timpang begitu ya. Kalau di Indonesia itu ada anak yang mudah membaca tapi dia tidak mau, ada anak yang ingin membaca tapi dia tidak punya fasilitas. Seperti itu. Iya. Sebenarnya memang
Ya. dari pola asuh keluarga juga sangat memengaruhi, apalagi saat ini di era digital ya Pak ya. Ketika anak-anak sekarang hidup sebagai native digital gitu, penutur jati digitalnya, warga asli di era digital ini, sedangkan orang tua kami itu ya, orang tua anak-anak itu hidup di masa yang belum ada digital. Jadi memang ada ketimpangan generasi, sehingga orang tua juga kebingungan bagaimana caranya supaya melakukan gerakan melek literasi kepada anak-anak, sedangkan anak-anak itu sudah fokusnya kepada gawai. Jadi orang tua ya sudahlah, karena dengan gawai anak-anak anteng, jadi tidak susah untuk melarang ini itu kalau keluar rumah, anak-anak jadi bisa diam, tidak diacakkan di kamarnya misalnya. Jadi ya sudah, kita berikan saja gawai, padahal sebetulnya gawai itu bisa jadi sarana literasi karena sekarang ada perpustakaan digital begitu Pak. Sayangnya tidak semua keluarga tahu, dan itu juga menjadi salah satu kendala utama sebagai kenapa literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Ya. Gitu. Nah, ini kan menarik nih. Jadi kita jadi tahu sekarang kenapa misalnya minat baca kita, anak-anak kita, masyarakat kita itu tetap rendah begitu ya. Jadi di antaranya memang pola asuh juga bisa memengaruhi minat baca, tradisi membaca di keluarga bisa yang lemah itu bisa ditularkan ke anak-anak. Iya betul Pak. Ditambah situasi sekarang di era digital gitu, jadi gawe itu sangat sangat menarik gitu ya. Padahal sebetulnya kan di gawe itu lewat gawe itu kan bisa ada fasilitas untuk ini ya, untuk membaca, ada perpustakaan digital, ada e-book macam-macam. Nah, sekarang kan persoalannya kita sudah tahu nih. Bagaimana ini menurut pandangan Lia nih ya? Di satu pihak memang buku itu juga tetap harus menarik ya, baik buku itu nanti dicetak maupun buku itu dijadikan e-book gitu. Di lain pihak itu kemenarikan sumber-sumber bacaan itu yang nanti misalnya diupload di dunia digital itu juga harus tersosialisasikan ke masyarakat, ke orang tua segala macam gitu. Itu program apa tuh yang bisa menjembatani kondisi ini? Sebab Bapak lihat di negara-negara maju, di Jepang misalnya, terakhir Bapak sebelum COVID itu bertemu dengan sejumlah teman pergi ikut konferensi di Jepang begitu. Mereka itu walaupun menggunakan gawe, misalnya di kereta-kereta api, di Shinkansen macam-macam, ini asik tuh membaca buku, novel macam-macam di gawe gitu. Jadi walaupun dunia sudah beralih menjadi era digital, tetapi berhubung memang budaya bacanya itu sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi beringsut dari memang membaca buku, ya kalau buku memang misalnya tidak ada atau tidak tersedia, ada di gawe gitu. Nah, bagaimana coba kita ini harus melakukan peringsutan tradisi ya membaca dari buku ke ini, sebab itu fasilitas tersedia sebetulnya di gawai kita. Betul sekali Pak, fasilitas-fasilitas sudah banyak, bahkan ia pernah melakukan audiensi begitu ya Pak terkait dengan minat baca juga. Itu dikatakan bahwa sebetulnya kita itu dikelilingi oleh banyak sekali fasilitas, entah itu fasilitas tradisional atau digital, tapi tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat. Itu pertama, karena masyarakatnya tidak memiliki paradigma yang segar terhadap membaca buku. Mereka berpikir bahwa membaca itu jenuh, membaca itu bosan, membaca itu sesuai dengan budaya mereka yang misalnya budaya Indonesia itu adalah interaktif gitu ya, komunikatif dengan masyarakat lain. Paradigmanya seperti itu. Lalu yang kedua, kurangnya sosialisasi dari perpustakaan dan pihak-pihak literasi itu sendiri, sehingga seolah-olah program itu tidak diperkenalkan kepada masyarakat di masyarakat luas atau rakyat-rakyat biasa seperti para orang tua, para generasi muda yang belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan, pada para orang tua muda begitu. Jadi banyak sekali yang belum mengetahui akses-akses tersebut sudah ada di Indonesia. Itulah mengapa Dinas Perpustakaan Jawa Barat juga mengadakan pemilihan Duta Baca Jawa Barat ini Pak sebagai agen
untuk langsung terjun ke masyarakat, memperkenalkan program-program perpustakaan dan program-program literasi supaya masyarakatnya menjadi lebih tahu, oh ternyata ada ini, ternyata ada itu, begitu Pak. Ya, Kebetulan Dinas Perpustakaan Jawa Barat sendiri sudah meluncurkan aplikasi Candil ya Pak ya, Maca ya. Digital Library, dan Perpustakaan Nasional juga sudah mempunyai Ipusnas, Perpustakaan Digital Nasional. Dan untuk itu beberapa waktu ke belakang juga saya sempat mempromosikan aplikasi Candil dan tutorialnya di media sosial. Itu sudah banyak sekali yang tergugah untuk, dan saya juga agak miris begitu ya Pak, karena Candil ini kan sudah dari beberapa tahun yang lalu dibuat. Tapi teman-teman saya, oh aku baru tahu deh ada Candil katanya begitu Pak. Ya, Jadi ya, ya. memang pengenalan akses-akses dan media-media dalam membaca itu kurang diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi mungkin salah satu peran Duta Baca itu seperti itu Pak, untuk Ya. mempromosikan program tersebut. Ya, betul ya. Sebetulnya baik pemerintah lewat perpustakaan daerah maupun di sekolah itu program-program sudah diluncurkan sebetulnya. Misalnya tadi Candil, membaca di digital library gitu ya. Juga di sekolah lewat GLS itu, Gerakan Literasi Sekolah gitu. Nah, selain mungkin akibat apakah memang sosialisasinya sementara ini ya belum terlalu optimal gitu, ataupun strategi yang misalnya GLS di sekolah ya, atau strateginya misalnya yang belum benar-benar berterima gitu ya, berterima dengan para siswa, sehingga efeknya itu kan misalnya dilihat dari hasil PISA 2018, padahal GLS kan sebelum itu sudah awal-awal itu sudah dilakukan. Nah, ini menurut pengamatan teman-teman, terutama Lia ini di Duta Baca, itu apa sebetulnya persoalan program-program kita? Semisal Candil itu apakah memang kurang menarik buku-bukunya atau kurang familiar sistem teknisnya? Atau misalnya kalau di GLS di sekolah, apakah memang buku-buku koleksinya juga tidak menarik? Hanya sebatas formalitas misalnya, sebelum belajar 15 menit membaca buku, pada saat mau diambil oleh ketua kelas misalnya bukunya tidak ada, yang ada hanya ala kadarnya, sehingga nggak menarik gitu. Atau apa, ada persoalan apa menurut Lia? Sebetulnya betul sekali apa yang sudah Bapak kemukakan, memang salah satu problematikanya itu seperti itu Pak. Dan problematika utamanya sendiri justru hadir karena program literasi ini kurang mampu merengkuh berbagai pihak untuk bersinergi. Jadi masyarakat itu hanya berpikir bahwa peningkatan indeks literasi itu adalah tugasnya Dinas Perpustakaan, tugasnya guru-guru bahasa Indonesia, begitu ya Pak kalau di sekolah. Jadi Oh iya iya iya. guru-guru seperti guru-guru matematika, guru-guru seni budaya, misalnya itu tidak memiliki fokus utama untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswanya di sekolah. Itu adalah Ya 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 ya. jadinya kita lihat saja bahwa gerakan literasi di sekolah yang 15 menit membaca itu nantinya dirangkum. Rangkumannya dikirimnya ke siapa? Ke guru bahasa Indonesia, begitu Pak ya. Padahal mungkin bisa saja gerakan Benar, tersebut benar, benar, benar. melakukan relasi atau sinergitas dengan pihak-pihak lain. Misalnya anak-anak yang senang dengan kebudayaan atau seni di daerahnya bisa merangkum buku tentang seni budaya lalu berdiskusi dengan guru seni budayanya. Anak-anak yang menyenangi aspek-aspek mengenai kewarganegaraan itu bisa merangkum buku-buku politik, buku-buku hukum lalu berdiskusi dengan guru PKN-nya. Mungkin akan lebih baik seperti itu ketika gerakan ini itu menyangkut berbagai pihak gitu ya Pak, bukan hanya yang memang betul-betul pure dihadirkan sebagai pihak-pihak keliterasian atau kebahasaan. Itu problematikanya ketika gerakan literasi di masyarakat, di keluarga, dan di sekolah belum menyentuh berbagai pihak untuk bersinergi. Dan yang selanjutnya juga untuk aplikasi-aplikasi media digital itu sebetulnya sudah dipromosikan oleh beberapa pihak, khususnya dari pihak pengelolanya itu sendiri atau lembaga-lembaga perpustakaan di Indonesianya. Hanya saja kenapa respon masyarakatnya kurang, itu karena masyarakatnya itu terlanjur menyukai media sosial, sehingga mereka itu lebih kepada
membaca buku itu kan tidak seperti media sosial ya Pak. Jadi membaca buku itu lebih Hmm, banyak katanya, lebih banyak kalimatnya, wacananya, dan lain-lain. betul, Sehingga betul, betul, betul. masyarakat menjadi, aduh kalau baca buku suka sakit mata, tapi kalau misalnya baca media sosial jadinya lebih segar gitu Pak. Karena mereka Hmm, terpatok pada paradigma bahwa buku itu menjenuhkan dan membosankan. Padahal seharusnya kami itu sedang menggarap suatu program bahwa seharusnya yang diperkenalkan itu bukan hanya fasilitasnya, tapi juga terkait isi atau kandungan bukunya. Jadi hmm. mereka ketika diperkenalkan dengan akses konvensional maupun digital, mereka harus mengetahui rekomendasi bacaan yang sesuai. Oleh sebab itu, Betul. di Duta Baca Jabar sendiri pada bulan Ramadan ini menggagas program ngabuburit gitu Pak. Jadi Hmm, bincang buku terkait rekomendasi-rekomendasi bacaan yang bisa dibaca oleh seluruh kalangan. Itu dari jenis-jenis novel, novel sastra, novel pop, hingga non-fiksi, itu kami paparkan bagaimana kelebihannya, terus alasan mengapa harus membaca buku itu, sehingga ketika masyarakat sudah tergugah untuk membaca dan akses fasilitasnya sudah tersedia, itu akan lebih mempermudah mereka untuk membaca buku. Begitu, Pak. ya, nah betul. Jadi sebetulnya memang upaya itu sudah ada, tapi yang belum masif ya, belum optimal itu yang sinergitas ya, sinergitasnya itu. Sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ya, kemudian juga mungkin pihak-pihak perusahaan swasta macam-macam dalam kerangka menghadirkan buku yang menarik sebab kan kalau bukunya itu menarik sesuai dengan kebutuhan pembaca misalnya nih Lia ya, kan Iya, sangat happening sekali beberapa tahun ke belakang, biasanya di dunia itu ada buku Harry Potter misalnya. iya, betul, Pak, Nah betul. itu kan membaca orang-orang, terutama anak-anak juga membaca berjam-jam tidak jadi persoalan sebab sangat menarik itu apa namanya buku itu. Di kita juga terjadi misalnya pada saat ada novel Laskar Pelangi. Iya, betul, Pak. Misalnya ya, di samping memang buku novel itu sangat apa namanya menarik dan bahkan bisa menggugah imajinasi bahkan menjadi teladan begitu ya. Bagaimana anak-anak misalnya ada cerita dari seorang ibu anak-anaknya yang waktu itu sangat malas belajar ya, kemudian masa depannya itu juga tidak tidak disiapkan dengan baik. Setelah selesai membaca 2 jilid buku Laskar Pelangi misalnya, itu luar biasa perubahannya itu ya, bangun pagi-pagi, kemudian sarapan, setelah itu siap pergi ke sekolah. Rupa-rupanya si ibu itu lihat di kamar anak itu ada dua jilid buku Laskar Pelangi. Jadi betul lihat tadi katakan bahwa sebetulnya dalam sosialisasi itu juga harus menyosialisasikan gimana itu substansi dari buku ini sebenarnya apabila dibaca terus apa dengan baik kan bisa menarik begitu menarik perhatian sesuai kebutuhan gitu. Jadi persoalannya juga di samping apa namanya adanya sinergitas untuk sama-sama menyosialisasikan, tetapi bukunya sendiri harus buku yang menarik. Iya, betul sekali, Itu Pak. persoalan di kita lihat ya. Jadi di kita itu terutama barangkali buku-buku ilmiah ya, buku-buku akademik gitu yang ya basajan saja ya dikemasnya itu bahkan mungkin substansinya juga sangat sangat kurang menarik gitu. Ya tidak challenging untuk bacanya gitu misalnya. Sehingga cepat bosan. Nah, sebetulnya apa yang sedang dilakukan oleh kita semua masyarakat dan terutama pihak pemerintah ini dalam rangka memproduksi buku-buku bagus gitu. Apakah ada gerakan misalnya menerjemahkan buku-buku yang hebat gitu ya dari luar negeri yang di sana bisa mengedukasi anak-anak ya. Sebab Bapak mendengar nih dari Badan Bahasa di Jakarta misalnya sekarang dalam mensupport gerakan literasi gitu ya, meningkatkan literasi yang oleh Mas Menteri digagas. Sekarang itu Badan Bahasa itu sudah dapat hibah dari satu penerbit dari India katanya. Hmm. Itu memberikan cuma-cuma gratis gitu, silakan di apa namanya diterjemahkan dengan kerjasama tertentu begitu. Dan buku-bukunya itu memang buku-buku yang sangat bermuatan pengetahuan yang sangat tinggi, kemudian bisa mengedukasi, mengembangkan karakter dan sebagainya. Itu satu berita yang luar biasa, walaupun masih berjalan.
Ya. Nah, di kita sendiri di Jawa Barat, Lia, apa sebetulnya candil itu supaya memang jadi santapan ya, dari santapan masyarakat Jawa Barat itu sebetulnya isinya itu atau koleksinya itu seperti apa menurut pengamatan Duta Baca nih, sehingga kok jangankan masyarakat awam di nun jauh di pegunungan di sana di lereng Gunung Ciremai atau di lereng Gunung Tampomas, ini teman Lia sendiri gimana, Acep sudah baca Candil, udah lihat berkunjung ke Candil, naon Candil teh. Jadi seperti belum terkena terdampak oleh apa namanya sosialisasi. Gimana menurut pandangan Lia? Iya betul Pak. Sebetulnya di bidang apa ya pemasaran buku sendiri itu kita tidak bisa menampik ya Pak bahwa saat ini yang laku di pasaran itu adalah novel-novel percintaan yang Iya. novel-novel remaja anak muda yang mungkin yang menarik perhatian saat ini itu adalah buku-buku seperti itu. Dan sayangnya untuk buku-buku seperti itu kan keluarannya masih terbaru ya Pak. Masih ada beberapa prosedur dari penerbitannya juga sehingga tidak bisa sembarangan masuk ke perpustakaan digital yang gratis gitu kan. Candil itu gratis begitu ya Pak. Iya. Seperti Ipusnas juga. Itu ada beberapa misalnya untuk penulis-penulis populer itu hanya menyediakan satu buku saja untuk dibaca secara gratis. Dan itulah mungkin salah satu alasan kenapa belum ada peningkatan yang begitu masif ya dalam menggunakan perpustakaan digital karena pemasaran utama penerbitan saat ini adalah penjualan buku-buku cetak karena itu justru memang lebih menguntungkan ke penerbitannya sendiri. Karena di Duta Baca juga kami sempat melakukan audiensi dengan penerbit juga. Dan memang tidak bisa ditampik bahwa target ekonomi, pemasaran, dan juga keuntungan finansial itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyediaan perpustakaan digital. Gitu, Pak. Gitu ya. Tapi sebetulnya arahan ini justru akan lebih baik ketika Candil atau perpustakaan digital lain itu diarahkan kepada mahasiswa yang membutuhkan referensi buku. Karena di Candil sendiri itu sudah banyak referensi misalnya buku mengenai pengelolaan pendidikan, strategi pembelajaran yang mungkin bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa UPI untuk membaca buku, mencari referensi dalam tugas ataupun skripsi dan karya tulis lainnya. Mungkin begitu Pak, harus lebih disosialisasikan ke target yang memang bukunya itu disediakan di Candil. Karena kalau misalnya kita mempromosikannya ke anak-anak muda yang targetnya itu adalah novel, kita bisa sekaligus memperkenalkan novel-novel yang ada di sana juga, yang mungkin itu bukan lebih bagus ya, tapi lebih sama bagusnya juga dengan yang mereka kenal, tapi lebih rendah pengenalannya ke publik karena penulisnya mungkin tidak terlalu terkenal atau penerbitnya barangkali penerbit yang belum terlalu top begitu Pak. Jadi harus disosialisasikan juga mengenai hal tersebut. Ya. Nah, bagus sekali memang apa namanya program Candil itu sebetulnya sangat bagus sekali di samping menyediakan bacaan untuk para pelajar, mahasiswa begitu ya. Sebenarnya kan untuk para guru, para dosen, kemudian masyarakat pun kan bisa memanfaatkan secara gratis. Iya, betul. Begitu ya, Lia ya? Iya. Gratis. Ya. Nah, saya kira fasilitas sudah disediakan ya dalam perusahaan digital misalnya di Jawa Barat. Tetapi ini ada satu hal yang juga menarik ya, bahwa sebenarnya misalnya ada seseorang apa namanya yang melakukan satu riset kecil-kecilan misalnya, ternyata memang buku-buku yang diproduksi di era sekarang itu memang apa namanya ya sebetulnya banyak yang kalah oleh buku-buku lama ya, seperti roman atau buku-buku karya Adiluhung, sastra terutama ya, sastra Adiluhung misalnya, karya buku Sultan Takdir Ali Sabana, kemudian karya-karya yang lainnya, buku-buku roman yang dulu itu kan sangat sangat menarik begitu, sangat mengedukasi ya, memberikan gagasan-gagasan yang ini kepada para pembacanya itu. Dan menurut pengalaman Bapak memang yang bukan orang yang bergelut di bidang literasi, misalnya memang
tampak-tampaknya apabila anak-anak sejak kecil diperkenalkan kepada karya-karya sastra di Luhung lebih dulu begitu, itu akan ini ya berdampak kepada apa ya, kebiasaan membaca yang memang bertahan gitu dalam waktu yang cukup lama gitu. Sebab kan sudah terbiasa membaca buku-buku roman itu kan ringan bacaannya ya. Ringan Ya, tetapi kan berkisah gitu. Ada kisah yang kisah Siti Nurbaya, kisah apa namanya, layar terkembang, kisah salah asuhan. Itu kan dikemas dengan ringan tapi berbasis kisah sehingga sangat menarik gitu. Sebab kalau tidak seperti diawali oleh itu, anak-anak misalnya langsung belajar tentang buku teks PPKN, buku teks sejarah, buku teks apalagi yang sains misalnya, matematik macam-macam, tampak-tampaknya gitu ada semacam lompatan gitu yang tidak ini. Bagaimana sebetulnya di Candil itu apakah juga tersedia ya buku-buku karya sastra adiluhung ya, walaupun memang di kita itu hampir jarang edisi belianya misalnya. iya, betul. Misalnya karya-karya sastra adiluhung itu biasanya kan hanya mungkin anak-anak SMP ke atas deh yang ininya. Coba bagi anak-anak SD itu kan kalau di negara maju ada edisi belianya tuh, ya, ada edisi belianya. Misalnya ada buku salah asuhan yang familiar targetnya untuk anak SMA misalnya. Tapi edisi belianya itu bisa dibaca oleh anak-anak SD kelas 5, kelas 6, SMP awal gitu. Iya, Bagaimana itu ketersediaan karya-karya sastra di Luhung di Candil itu? iya. Untuk kategori bahasa dan sastra sendiri memang sudah disediakan Pak di Candil itu. Ada beberapa karya sastra yang sifatnya itu lebih kepada sastra adiluhung ya Pak, bukan sastra pop gitu. Ya, Sudah ada kategorinya sendiri dan itu terpisah dari novel karena menyatunya dengan bahasa dan sastra itu fokusnya kepada bisa kepada kontemporer sastranya seperti apa, lalu buku-buku sastranya juga seperti apa, itu ada di sana. Untuk novel-novel berbasis sastranya sendiri juga sudah disediakan. Dan untuk pengenalan kepada anak, di Candil juga sudah ada Pak Pustaka Anak. Itu adalah buku yang sudah ada ilustrasinya. Dan ada fitur-fitur seperti bisa dicoret-coret. Sebetulnya itu menyenangkan kalau misalnya diperkenalkan kepada anak. Anak bisa coret-coret bukunya, bisa dihapus lagi dengan mudah karena basisnya kan layar gitu ya. Lebih ya, mudah, ya, 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 ya. bisa di stabilo juga gagasan-gagasan yang penting. Lalu untuk buku-buku yang literatur anak itu sudah dibuat berjenjang begitu Pak. Ada yang memang khusus untuk balita, itu adalah buku-buku yang full ilustrasi, misalnya lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Lalu kepada anak-anak usia 12 tahunan itu sudah tersedia juga buku-buku novel anak, cerita-cerita ringan yang bisa dibaca. Dan mungkin memang betul itu yang harus diperkenalkan kepada anak itu adalah buku-buku yang sifatnya ringan terlebih dahulu. Karena kalau anak-anak tidak diperkenalkan buku itu, lalu tiba-tiba di sekolah disuruh membaca buku pelajaran, mereka justru Ya, menganggap bahwa semua buku sama saja membosankannya. Tidak ada buku ya, yang betul. begitu. Nah, betul. Jadi oleh karena itu ini tugas apa namanya, pekerjaan rumah kita semua nih ya, terutama para mahasiswa apa namanya, terutama para mahasiswa di sastra, di pendidikan bahasa dan sastra misalnya, ataupun siapa saja yang apa namanya, yang punya kepedulian terhadap peningkatan literasi masyarakat kita. Nah itu jadi kita mengkampanyekan jadi brand ambassador termasuk duta baca barangkali. Bagaimana sejak kecil kita perkenalkan anak-anak kita itu untuk membaca bacaan-bacaan yang sastra gitulah, yang ringan-ringan, bahkan ke pustaka anak kan berkenalan dengan buku deh. Padahal sekarang kan persoalan sekarang tantangan yang berat itu anak-anak kecil tuh, anak-anak balita pun sudah berkenalannya dengan gawai, ya, berkenalannya dengan apa namanya, berkenalan dengan HP gitu ya, untuk lihat main-mainan macam-macam gitu. Nah ini satu tantangan yang penting gitu bagi apa namanya, bagi kita semua ya, keluarga, masyarakat, kaum terdidik, para pelajar, para mahasiswa gitu, sangat penting gitu untuk mencoba ikut mengkampanyekan ya, mengkampanyekan itu.
Nah, ya, jadi itu Lia. Jadi memang betul Bapak setuju bahwa memang ternyata kita itu punya PR yang besar ya, bagaimana mengedukasi masyarakat terutama ibu-ibu muda dengan anak-anak balita gitu. Jadi yang diperkenalkan itu anak-anak didekatkan sejak dini ke buku itu ya. Betul sekali Sekarang di Kang Dede. Candil itu ada disiapkan buku-buku pustaka anak, kemudian macam-macam gitu. Nah, ini satu hal yang sudah kita bincangkan, tetapi ada satu ini mungkin segmen terakhir ya nih. Iya. Ya. Kembali ke karya sastra Adiluhung. Bahkan itu secara teoritik dalam pendidikan karakter itu memang ada teorinya. Katanya mendidik karakter anak itu bisa menggunakan pendekatan yang disebut grid book model. Grid book gitu. Kalau di luar negeri mungkin buku-buku seperti Shakespeare ya, kemudian buku-buku Hamlet itu sejak kecil itu sejak kepada anak sejak dini itu diperkenalkan sebab mereka itu punya edisi belia dari buku-buku karya sastra yang Adiluhung itu. Sehingga kan mereka itu sejak dini itu memang sudah diperkenalkan senang ke bacaan, senang ke pustaka, sehingga kita sekarang mendapati orang-orang dari negara-negara maju itu kan kalau bepergian, coba kalau misalnya mau piknik ke Indonesia, kawan Bapak dari Australia misalnya mau tamasya ke Indonesia selama 2 minggu misalnya, itu item pertama yang dia checklist itu di samping misalnya tiket, paspor, itu buku gitu. Kalau ada daftar 10 itu di dalam 10 daftar itu pasti ada buku ya yang akan dibaca selama 2 minggu di Indonesia. Makanya Bapak pernah membimbing mahasiswa yang meneliti tentang apakah GLS itu berhasil. Itu pakai indikator itu dianggap nggak berhasil. Nggak ada misalnya anak-anak SMA diwawancara oleh mahasiswa yang sedang meneliti. Coba Teteh bikin 10 item apa yang akan dibawa pada saat mau piknik ke Pangandaran misalnya gitu. Berapa lama pikniknya? Hanya 1 malam saja. Itu nomor 1 apa coba? Ya HP, chargernya. Terus nggak ada buku tuh. Terus di sampling lagi di SMP, anak SMP. Kalau ini sekarang akan liburan nginep di rumah nenek, apa yang kalian akan bawa? Itu mau kena apa? Buku nggak ada. Sehingga mahasiswa Bapak itu menyimpulkan kalau hanya dibiasakan membaca 15 menit sebelum pelajaran itu belum cukup gitu. Kalau sudah dianggap berhasil dari gerakan literasi sekolah itu pada saat itu menjawab pertanyaan kalau bepergian gitu. Bahkan kan kalau mereka itu misalnya kalau mau bepergian tapi masih punya hanca ya, punya sisa membaca itu betul-betul dibawa, tidak lupa disiapkan begitu. Nah, jadi gitu. Nah, itu akibat dari mereka mentradisikan, membudayakan sejak kecil itu membaca karya-karya sastra Adiluhung edisi belianya. Nah, sekarang karya-karya sastra Adiluhung kita luar biasa. Banyak sekali. Mungkin kita termasuk Lia itu juga kalaupun sudah ada edisi belianya misalnya, tapi hanya bisa dihitung oleh jari ya gitu. Bapak misalnya Bapak pernah membaca ada edisi belia buku Negara Kertagama. Ditulis oleh Profesor Min Ripai. Waduh, luar biasa itu. Jadi buku Negara Kertagama demikian tebalnya itu menjadi edisi belianya itu tipis sekali. Dan itu menarik sekali. Gitu. Jadi semacam ringkasan, tetapi memang bahasanya bahasa itu, kosakatanya kosakata belia gitu. Nah, gimana coba apakah gagasan itu make sense misalnya dengan Lia atau ada semacam program yang ke depan gitu yang di perpustakaan kita ya atau di pemerintahan kita atau bahkan Lia punya gagasan untuk riset misalnya ini edisi belia itu gimana cara mengembangkannya atau Bapak lihat di CV Lia kan sudah menghasilkan novel, sudah menghasilkan antologi cerpen, ya macam-macam. Apakah terbersit? Gimana sih membuat edisi belianya dari karya-karya sastra Adiluhung kita? Ya,
Wah, ini menarik sekali ya Pak ya, mengingat sebetulnya memang dari sebelum Duta Baca itu karena kebetulan ada ranah yang fokus ke sastra juga, Mm-mm. jadi sempat Lia dan teman-teman itu ingin membuat apa ya namanya, alih wahana sastra kepada edukasi permainan dan juga komik. Jadi supaya Iya. lebih enak digunakan, itu sastranya juga dialihwahanakan. Tapi mungkin ini akan jadi gagasan yang sangat baik juga mengenai edisi belia begitu ya Pak. Ada Mm. revitalisasi dari naskah-naskah di Luhung supaya dapat dibaca dengan mudah oleh anak-anak di generasi sekarang. Mungkin itu Mm-mm. bisa jadi gagasan yang akan diajukan juga Bapak. Terima kasih untuk Mm-mm. idenya, gagasan dan sarannya. Ini akan sangat dipertimbangkan untuk kembali menyisipkan edukasi karakter kepada bacaan anak. Jadi anak-anak bukan Mm-mm. hanya merasa bahwa membaca itu adalah sebagai pengisi waktu luang atau sebagai sebuah kewajiban di sekolah, tapi sebagai sebuah kebutuhan untuk mereka menemukan sesuatu yang mereka cari dalam segala hal. Ya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Itu memang apa namanya, secara teoritis grid book model itu di sejumlah negara maju terutama memang dijadikan satu media pendidikan karakter gitu. Jadi grid book model di kita tuh grid book tuh banyak sekali, terutama karya-karya sastra ya. Yang karya-karya bukan sastra pun misalnya yang non fiksi juga banyak sekali. Misalnya Bung Karno punya buku Di Bawah Bendera Revolusi, 2 jilid, tebal-tebal. Anak SD nggak bisa baca, anak SMP pun mungkin nggak berani baca. Atau mungkin para mahasiswa pun masih segan-segan untuk baca. Tetapi kalau ada edisi belianya dengan disesuaikan kosakatanya untuk SD Iya, misalnya Di Bawah Bendera Revolusi itu ada dibikin satu buku misalnya, sehingga pemikiran-pemikiran para founding fathers ya, para pendiri bangsa itu di apa nih dipahami dan diinternalisasi sejak anak-anak kecil gitu. Luar biasa kan? Bahkan begitu pada saat mereka masuk perguruan tinggi, itu akan enjoy ya, akan lebih menarik. Dan nanti pada saat menjadi politisi luar biasa ya, mereka sudah punya bekal banyak sekali pengetahuan sebab minat bacanya pada mahasiswa itu luar biasa. Makanya Bapak insya Allah akan melanjutkan tradisi, kalau Bapak itu di mata kuliah terutama S1 ada tradisi buat reading challenge ya. Jadi iya. anak-anak itu di setiap mata kuliah itu ada buku, misalnya Bapak itu ada disebut core readingnya mana, terus ada further readingnya. Coba siapa yang paling banyak Ah, sinopsisnya nanti melaporkan, dipresentasikan di depan misalnya. Itu reading challenge dapat poin misalnya. Sebab memang hanya dari itu ya, persoalan-persoalan itu bisa dipecahkan dengan valid itu kalau ada referensi yang valid juga, yang komprehensif. Tidak bisa oke. persoalan yang demikian kompleks dipecahkan dalam grup diskusi WA, nggak bisa, Iya, betul nggak sekali, bisa. Pak. Nah, terakhir silakan Lia bikin apa namanya, bikin pernyataan penutup, bisa termasuk disampaikan itu tautan candil itu di mana, ya gitu supaya masyarakat pendengar pemirsa bisa mengakses. Iya, terima kasih banyak Bapak untuk diskusi yang sangat menarik pada hari ini terkait literasi karena memang literasi itu adalah kebutuhan dan kewajiban kita semua untuk mengembangkannya bukan hanya dari satu pihak saja, tapi karena literasi itu sekarang sudah ada di berbagai aspek, tentunya juga harus semakin digencarkan Hmm. untuk dapat dimasuki ke beberapa bidang, khususnya di bidang-bidang kehidupan di Indonesia. Dan Hmm. untuk aplikasi Candil sendiri itu bisa diunduh secara gratis Hmm. untuk Android atau gawai, bisa diunduh melalui Play Store ya Pak ya. Hmm. Ukurannya juga Ya, hanya ya, 12 GB, itu kecil sekali, ya, tidak menghabiskan ya, ya. data, dan untuk komputer bisa diunduh secara gratis juga melalui Windows. Jadi sudah tersedia fasilitas untuk kita semua dalam meningkatkan literasi, tinggal kemauan kita untuk semakin meningkatkan atensi membaca buku sebagai suatu Ya. kebutuhan. Gitu Pak. Ya, terima kasih Lia Silvia Dewi ya, Duta Baca Jawa Barat yang sudah membagi pengalamannya ya eh, dalam usia yang masih muda, kemudian sekarang sudah banyak prestasi, terutama ini yang sangat menarik itu adalah menjadi duta baca yang
ingin meningkatkan minat baca masyarakat Jawa Barat utamanya ya, dan juga barangkali bagi para pemirsa di seluruh tanah air. Bincang-bincang kita kali ini dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih, Lia. Salam untuk teman-teman di Duta Baca ya. Juga untuk para pengelola program ini di Jawa Barat juga disampaikan salam. Terima kasih. Sekian saja para pemirsa. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam podcast yang akan datang. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share values for a better world. Budi Bansah Podcast.